oleh Allah firman-Nya, apa yang telah disabdakan dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang kita kaji rutin setiap Kamis pekan pertama di kediaman Ibu Sabrina, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Zamanuna Sababan Linnajati Minan Nar, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Jadi di dalam buku ini berisi tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kita sudah menuntaskan 2 amalan. Yang pertama tauhid, itu yang pertama. Yang kedua materinya berakhir bulan yang lalu. Yang kedua adalah menjaga sholat 5 waktu. Hari ini kita masuk bab baru. Amalan yang nomor 3. Amalan yang ketiga adalah jujur. Memiliki sifat jujur. Nah, memiliki kejujuran. Nah, di dalam buku tersebut, bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya kecil, warnanya ada hitam kemerahan, ya. Di situ disebutkan 2 dalil. 2 dalil yang menunjukkan bahwasannya tentang orang yang jujur. Nah, pentingnya kejujuran. Bahkan juga salah satu dari 2 dalil itu menjelaskan tentang orang yang jujur, maka dia akan berada di dalam jannahnya, surganya Allah Azza wa Jalla. Apa 2 dalil di dalam buku itu? 2 dalil adalah satu dari Al-Quran, yang satu hadis Nabi. Kita dengarkan dulu yang dari Al-Quran. Firman Allah Ta'ala berbicara tentang kejujuran. Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Nah, kita dengarkan, disebutkan, silakan bisa dibuka dalilnya di surat At-Taubah, surat yang ke-9 At-Taubah yang ada di buku itu, surat 9 At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-119. At-Taubah 119. Baik. Kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Surat yang ke-9 ayat 119. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat materi saya di Prapen, yaitu di kediaman Ibu Oki, materinya tentang tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Masih ingat rumusnya? Setiap ayat Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, paling tidak memiliki 3 hal. 3 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi panjenengan kalau baca Quran itu selalu kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu, maka tolong diingat 3 hal. Yang pertama, ayat itu mesti turun di Madinah. Jadi ciri-ciri ayat yang turun di Madinah itu diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu.
itu pasti turun di Madinah. Nggak mungkin turun di Mekah. Itu cirinya, namanya ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Madinah, Madaniyah. Yang kedua, yang harus diperhatikan, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, diawali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah mengawali, ya ayyuhalladzina amanu, gak banyak. Hanya 88 kali dalam Al-Quran. Jadi, Quran 30 juz, 6.666 ayat, itu ya, jumlahnya total, itu ternyata 88 kali Allah memulai ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Dan surat yang paling banyak memakai awalan, ya ayyuhalladzina amanu, adalah surat, apa suratnya? Al-Ma'idah. Betul, bukan Al-Baqarah, Al-Ma'idah. Itu surat itu paling banyak di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Yang ketiga terakhir, ketika panjenengan membaca Al-Quran, diawali dengan, ya ayyuhalladzina amanu, tolong diingat yang ketiga. Setiap ayat yang diawali, ya ayyuhalladzina amanu, mengandung dua opsi, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita disuruh melaksanakan perintah. Kemungkinan kedua, kita diperintahkan, mohon maaf, Allah SWT melarang kita. Saya ulang, kemungkinan pertama, Allah memerintahkan kita. Kemungkinan kedua, Allah melarang kita. Lah, ayat yang dibaca Pak Harto ini, terjemahannya, mari kita dengarkan ayat berikutnya. Sambungan ayatnya, kira-kira perintah atau larangan? Ulang lagi Pak Harto. Wahai orang-orang yang beriman, Ingat ya, belakangnya perintah atau larangan. Baca Pak Harto. bertakwalah kepada Allah, Terus, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. itu perintah atau larangan? Perintah. Kita disuruh menjadi orang yang bertakwa, dan kita disuruh bersama orang-orang yang jujur. Shadiqin, shadiq itu jujur. Jadi terjemahannya perlu dikoreksi. Jadi kalau tadi Pak Harto membaca, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar, itu yang dikoreksi yang belakang. Dan bersama orang-orang yang jujur. Ya, shadiq, shadiq itu jujur. Nah, shadiq itu jujur. Baik. Memangnya ada Ustadz setelah ya ayyuhalladzina amanu itu larangan? Ada. Di belakangnya itu larangan. Contoh ini ya, contoh. Ayat yang di belakangnya adalah larangan. Minta tolong Pak Harto surat Al-Ma'idah, surat nomor 5. Ini cuma sekedar tambahan ilmu saja ya, tambahan ilmu. Surat Al-Ma'idah ayatnya 90. Surat 5 ayat 90. Allah berfirman, kita dengarkan. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Lihat belakangnya. Wahai orang-orang yang beriman. Lihat belakangnya. Kira-kira perintah atau larangan. Lanjut, Pak Harto. sesungguhnya minuman keras, Terus, berjudi, terus. berkorban untuk berhala, Berhala, terus. dan mengundi nasib dengan anak panah Adalah. perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Lanjut. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar. kamu beruntung. Saya tanya, berarti setelah ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat ini, perintah atau larangan? Larangan. Jadi itu intinya. Opsinya cuma dua. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak larangan, ya perintah. Itulah ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan kalau diawali ya ayyuhan nas. Beda. Itu turun di Mekah. Makiyah. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Itu Madani, yaitu Madinah. Baik. Kita kembali ke tadi yang dibaca, yaitu di surat 9 At-Taubah 119. Saya bacakan ulang ayatnya.
Surat At-Taubah yang tadi dibaca, ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Saya tanya, mana lebih tinggi levelnya iman dengan takwa? Mana lebih tinggi kedudukannya iman dengan takwa? Takwa dengan iman, mana yang lebih tinggi? Hah? Lu bukan iman. Ayo, mulai goyah kan? Ya. Mana? Lihat artinya. Coba baca ulang tadi artinya. Ya, At-Taubah 119. Lihat. Wahai orang-orang yang beriman. Sudah ya, beriman. Terus, bertakwalah kepada Allah. oh, mana lebih tinggi, iman atau takwa? Iman. Takwa atau takwa? Takwa atau iman? Yang dipanggil orang-orang beriman. Terus disuruh apa orang beriman? Berarti kalau begitu paling tinggi levelnya apa? Takwa. Sudah beriman masih disuruh bertakwa. Berarti takwa itu levelnya, porsinya atas. Baru kemudian bawahnya iman. Jadi mana lebih tinggi mukmin sama muttaqin? Ayo. Jangan berubah. Coba tak ganti itu nyata aja. Ya. Muttaqin. Ya. Iman itu sifatnya orangnya disebut mukmin. Takwa itu sifatnya orangnya disebut muttaqin. Saya beragama Islam, berarti saya Muslim. Islam itu sifat orangnya disebut Muslim. Syirik itu perbuatan, orangnya disebut Kari gantoni mu gitu aja kok. Ya, itu aja. Ya, sudah mulai bingung. Ya. Jadi mana lebih tinggi mukmin sama muttaqin? Yang lebih tinggi muttaqin. Ya, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karamud dunya al-ghina, karamul akhirah at-taqwa. Mulianya orang di dunia itu karena kekayaan, tetapi mulianya orang di akhirat itu karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Terus apalagi di situ ayatnya, tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Baik, sekarang saya akan bacakan dalil kedua, hadis Nabi. Tadi kan dalil pertama At-Taubah 119. Sekarang dalil kedua hadis Nabi. Minta tolong dibuka Sahih Muslimnya. Nomornya 2607. Nomor asli 2607. Sahih Muslim 2607. Atasnya 4721. Ya. Betul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisidqi. Silakan. kalian harus berlaku jujur. Oh, Nabi menyuruh kita, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Kenapa? Kita dengarkan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Silakan. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Jujur itu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Kita lanjutkan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Silakan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Oh, jadi kalau mau diurut, Nabi katakan, berlakulah kalian jujur. Orang jujur itu mengantarkan kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan ke surga. Berarti wong jujur tempatnya surga. Karena jujur bagian dari kebaikan. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Firman Allah, ini sabda Nabi berikutnya. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Silakan. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, Berusaha untuk jujur, lanjut. maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
Orang yang suka jujur dan dia berusaha kuat untuk jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, Nabi itu loh punya istri 9, jujur. Iki siji bujuan. Heran saya. Ya. 1 bojo. Ya. Nabi istrinya banyak jujur. Ya. Ya apa ini kira-kira? Ya Pak, diterus apa enggak ini pengajian ini? Ya, jadi ya, kata Nabi SAW, jika seseorang senantiasa berkata jujur, berusaha untuk jujur, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Belum selesai. Nabi melanjutkan sabdanya, wa iyyakum wal kadzib. Nah, ini kebalikannya ini. Silakan. Dan hindarilah dusta. Hindari dusta. Ojo bujur. Hindari dusta, hindari dusta. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Silakan. Karena kedustaan itu akan mengiring kepada kejahatan. Orang dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu awal mulanya pencurian, perampokan, awal mulanya begal, awal mulanya korupsi, itu semua dari bohong. Dari bohong. Orang yang biasa bohong, maka akan mengantarkan kepada semua bentuk kejahatan. Itu awalnya bohong. Suka bohong. Terus kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Alhamdulillah. Silakan. Dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Nah, sudah ya. Kejahatan itu tidak mungkin mengantarkan ke surga. Yang namanya kejahatan, kejelekan, keburukan akan membawa seseorang ke neraka. Salah satunya suka dusta, suka bohong. Dan ini ciri orang munafik itu. Suka bohong. Kita lanjut. Jadi kalau bicara suka bohong, itu ciri orang munafik. Kita lanjut terakhir, Nabi menutup sabdanya, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Silakan. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Orang yang biasa bohong, dikit-dikit dusta, dikit-dikit bohong. Ya, kalau suka nyampaikan hadis, mesti hadis palsu. Ya, berbohong atas nama Rasulullah. Ya, bohong itu banyak. Ada bohong atas nama orang tua, yang paling parah bohong atas nama Rasulullah. Bawa hadis palsu. Yang